Bismillahirrahmanirrahim. Fama dzannukum birabbil alamin. Fama mongko te apa dzannukum te persangkaan sira kabeh birabbil alamin kelan pengirane sak alam kabeh. Iz abatum nalikane nyembah sira kabeh ghairahu ing liyane Allah. Apa mbok sangka anau sak temne Allah iku yatruku bakal ninggal sapa Allah kuming sira kabeh bila ikobin kan tanpa siksa. Ketika kamu menyembah selain Allah, kamu kira kamu nanti tidak dapat siksa lah. Ora kok ngono, mestine tetep untuk siksa. Wa kanulan ana sapa kaum Ibrahim najamin iku tukang ramal kabeh. Mboten tukang perbintangan sing ahli astronomi, mboten tukang ramal. Fakharaju. Mongko metu sapa kaum Ibrahim ila idin maring lebaran agum kedhe kaum. Wa tarakulan ninggal sapa kaum tu amahum pangane kaum inta asnami ana ing berhala-berhalane kaum. Zaamu padha nyangka sapa kaum atabaruka ing untuk berkah alaihi ing atase ikhlas to'am sing diejeno berhala. Faidha roja'u mongko nalikane bali sapa wong akeh, ora kalu mongko mangan sapa ngakeh ku ing to'am. Terus niki sing dadekno kuwi amen dikritik kafir. Dadi kaum Nabi Ibrahim nak ape mangan iku panganane didakok pinggire napa? Berhala ben barokah. Engko nek bar jejer berhala dipangan. Lah nek iku ya sirik tenan ku dijejelo napa? Dijejero napa? Berhala. Nak tradisi pesantren itu dijejero kiyaine diwacana kalimat tauhid malah. Mulane ke cocok tetep aja darani kafir. Kena ora cocok komentare kurang penggawean. Mesti ape mangane kok ribete ngono. Tapi aja komentari napa? Sirik. Mergo sing sirik iku panganan didakok pinggire berhala yang dipertuhankan. Nah ning adat-adat pesantren kan didakok pinggire kiai, ben barokah untuk kiai. Sing diwaca kalimat tauhid warani kafir jelas keliru. Kowe nek ora cocok muni kurang penggawean, tapi mangan kok ribet ngono. Malah kula nate ditangkleti kalian tiang lucu tenan. Kan ada acara tertentu kan bar kan maulaya sholli wasal ini kan. Oh, itu dungane mangan Bapak aja mergo. Mergo akhir acara bar iku maulaya shol. Wassalam terus iku apa? Mangane metu. Terus dianggap dungane napa? Amun iya sak muni-muni yo ngono. Seribet yang musuh wong ra wis serasa debat seribet. Jadi sing kafir ben kafir, sing Islam ben apa? Islam sing kritik ben kritik, ben seru donya ben seru. Gak ngono ra kegiatan no. Memang apike kudu ana sing kritik. Ben apa nggih teng donya ben padha seretene. Di cara ilmu tasawuf iku kemapanan itu harus ada yang kritik. Tapi orang niat gedeng, tapi ben urip gak nyaman mbek makhluk, ngono nek nyaman mbek makhluk balik ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ning hikam apa patah, kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit supaya tidak nyaman dengan makhluk, kemudian balik ning Allah Subhanahu wa taala. Setelah balik itu terus kita hanya nyari ridhanya Allah taala. Mergo ridhon nas ghayatun la tudrak. Kepengin disenengi angger wong itu satu cita-cita yang enggak akan kesampaian. Karena tadi bertamu gak ono mangan-mangan kesane iku kaya ora tamu. Amen mangan terus kaya tamune kelaparan. Teko-teko tawani mangan bangune wong kelaparan tapi. Terus napa dalil-dalil sing sepihak ngoten ora usah diimani guys. Pokoke kunane kuno iku agama ini sudah napa nggih pun ngoten niku pun melahirkan salah paham. Karena manusia itu suka istiqlal birra'yi, suka mengikuti pendapatnya apa? Sendiri. Jadi manusia mulai lahir itu apa? Istiqlal birra'yi, apa? Ingin mengikuti pendapat sendiri. Ya tapi itu tadi apa ya? Ya sudah seperti itu. Beragama itu ya angel-angel gampang guys. Jelas pastikan nak tradisi sekarang sesajen ning gone sawah ning gone apa iku kowe nek ora seneng ya wis muni wae ora seneng tapi aja arani kafir karena dulu yang sampai syirik itu memang dijejero berhala eling-eling apa jelas ya wa taraku tu'amahum inda asnam mana nih berhala. Jadi yang memang sampai kafir itu karena dijejero berhala dan berhala itu diyakini sebagai memberi apa barokah. Za'amu at-tabarruka alaihi, ngira kali itu barokah. Kalau sekarang kan enggak, orang yakin makanan itu barokah karena sudah didoakan orang banyak dan doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituhankan juga Allah Subhanahu, maka kemungkinan kafir itu enggak ada.
Tapi kalau ada yang komentari kurang penggawean, ya nyatanya ya iya, mesti ribet. Tapi sing anggap ibadah ya monggo, wong iku wiridan. Sing gak cocok ya monggo, wong niki bebas mawon. Sebenarnya ketemu pangeran kok cocokan. Pangeran takoki, bener pundi Gusti? Kula mbek niku. Ke bener-bener elek luwe akeh. Jadi serana pengaruh no. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pangeran ra bakal lali. Saya itu dulu itu heran seheran-herannya kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali, hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyau. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan nggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah, Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alama atau wali, ini enggak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyan. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang lo ini lo agamaku. Agama Ibrahim, buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Yahudi. Makanya ini penting ya, saya itu berkali-kali bilang ya, orang soleh itu kudu ono ngawuri orang soleh loh, tapi saya ulang lagi, sekali-kali kena dia anak ujinakno Sarah itu sakit, karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim, anak wedoknya rata-rata artis-artis jenis semua. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi, padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang make, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu juga Daniel itu nama Nabi. Yosua itu. Tapi wani gak ada anak jeneng Yosua, mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya gini jenenge Solikin. Pokoknya ngono-ngono itu. Wah matanya wong tenan. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus melewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Ishak itu nang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahe nang masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai masjid. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung ra cocok kok aku tak ning Bantul, enggak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Dadi nak donga yo krungu wong kula nate teng tempat tembok ratapan yang Yahudi. Nah, pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Piye Nabi Daud sing
Nah di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam tulis sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang Aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya mas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jalan kakinya di sinagog. Ishak malah total, Ishak itu. Yakub malah total, semua tubuhnya di sinagog, karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang li'ab 12, yang dulur punya dulur li'ab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Ya Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Lah itu li'ab hanya berapa? Ada li'ab, ada apa? Sakit. Makanya saya itu mikir. Nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah. Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu, Ismail itu lahirnya di Palestina, di Syam, dibawa ke Mekah. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim, kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah. Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu, jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail, dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail. Bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu, lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu tuh nasib agama, akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka anak Ibrahimu Yahudiyaw wala Nasraniyah. Nah, kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya juga. Jadi gampangannya ini loh, umpama Nabi Ibrahim di makom ning Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita, angel temen terang kowe. Mesti diarani Islam. Nah, tapi di makom ning Israel dikemuli bintang kejora. Paham ya? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalono Romawi. Maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenan kasil. Akhirnya Nabi Ibrahim total ning masjid. Malin kono jenenge Masjid Umar. Mergo sing naklukno awal sedurunge Salahuddin Al-Ayyubi sinten? Tapi gak suwe kalahne wong Islam. Lagi menangne Rasulullahuddin apa? Terus kalah meneh, terus saiki dadi kota modern nih. Dikelola secara internasional, dianggap kota tiga apa? Agama. Ya wis. Lah kita is ngimani Quran wae ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nak bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas kena anut aku. Wis akeh pinterlah sementara anut aku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir meneh, dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte.
Isra roh Gus ra tau mikir yo satu ora roh enak dadi Yahudi iku jeneng wong iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid, tapi pertanyaannya apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korbane yo salah. Saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim. Nggak berusaha sebut, ini agak sensitif karena ceritanya itu ada anaknya kiai mau nyalek. Karena dia anaknya kiai tanya, Mbah, dalilnya nopo nanti yang kepingin jadi jabatan, mencari jabatan itu sah. Kalau yang jawab tak sebut gak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun, oleh gak apa-apa. Nabi Yusuf juga ada jabatan. Terus beliau baca qalat anni ala khuzainil ardi inni khafifun alim. Nabi Yusuf juga ada jabatan ya Rabb. Didebat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf, syariatnya itu mansukhoh di syariati Rasulullah Muhammad SAW. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah gitu. Dari Mbah Mun gini bilang, anut kiai oleh pemenang anut Nabi. Sama ingat kalimat Daud. Saya dulu tuh gak suka uang. Karena saya memang tadi mbah saya dari bapak itu wali Mas Nadif. Kalau tadi Mas Nadif jujur, mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya. Jadi saya alhamdulillah dia jujur. Jadi Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi. Itu ya bully-bulian sama ini terus ditiru beliau ini. Itu gak suka sebenarnya. Saya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu kan gak suka sama. Karena mereka nangis ketika Allah ngendikan wa akridu wa atau ayat-ayat anfiku atau orang baik disifati wa akridu wa qardan hasanah. Itu hadal khitab li ahlil jiddi was sarwah. Ini khitab untuk orang kaya. Kalau isin Gusti jenengan nampen ngongkon infak kok kalau diinfaki. Jenengan nampen ngongkon ngamal kok kalau di ngamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta. Walakin liyana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi itu uniknya. Akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita tidak sudah wali dulu karena sudah senang harta balik. Jadi kayaknya keren kita dibanding wali-wali itu. Artinya wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali. Imam Syafi'i itu dulu gak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali ceritain. Karena dia dididik Sufyan As-Sahri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana, tapi kaya raya. Pas beliau mau, Imam Syafi'i dia agak-agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang sealim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah, tapi muridnya masih, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram. Bisa dihitung berapa ratus juta. Terus paruhnya dikasihkan Imam Syafi'i. Nah, tidak kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki. Dulu Baki itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita. Ya sudah ini antar. Tak bayari. Diantar Imam Syafi'i. Diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja. Emas-emasnya di meja, uangnya dolar semuanya di meja. Tambah kaget, ini saya sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atak jabu min hadza. Kamu kagum dengan ini merasa aneh? Iya. Ya sudah, ini tak kasihkan orang fasik. Tigo demenan, tigo judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan. Berarti orang soleh boleh kaya. Angsal-angsal kan. Semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan. Sampai fatwa kiai fakir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek, haram. Puasa al-Islam ya Allah wala yulah. Nah, lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Saya ulang lagi-lagi itu akhirnya saya baca kitabnya Imam Sa'roni namanya Al-Minanul Kubro. Itu beliau cerita wa mimma manallahu alaihi. Kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong karena Imam Sa'roni kan bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin. Kamu termasuk ulama yang amilin. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya ndak? Kamu tadi subuh sholat, iya saya sholat.
Kamu tadi zuhur sholat, ya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu tapi tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan kok maksiat, bar sholat atau syukur, bar zuhur atau syukur, berasa. Berarti dia nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat. Wah sudah di situ al-imanul kubra, orang itu sholat semua. Nah saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab Al-Minanul Kubra. Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim. Nggak berusaha sebut, ini agak sensitif karena ceritanya itu ada anaknya kiai mau nyalek. Karena dia anaknya kiai tanya, Mbah dalilin apa nanti yang kepingin jadi jabatan, mencari jabatan itu sah. Kalau yang jawab tak sebut gak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun, oleh gak apa-apa. Nabi Yusuf juga ada jabatan. Terus beliau baca qalat anni ala khuzainil ardi inni khafifun alim. Nabi Yusuf juga ada jabatan ya Rabb. Didebat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf, syariatnya itu mansukhoh bi syariati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah gitu. Dari Mbah Mun gini bilang, anut kiai wae oleh pemenang anut nabi. Sama ingat kalimat itu. Anut kiai wae oleh pemenang anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khuzainil ard. Jadi akhirnya semenjak itu fikih-fikih ilmu tadi saya ulang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun. Saya golekno dalile nak wong soleh kok oleh jabat. Batinku, wong dalil kok diorder saya ya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsudunan nasa alama atahum wa min fadlillah faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya kiai-kiai Indonesia itu mazhabnya Safiyah semua. Politik ya kerso, jabat ya kerso, proposal ya kerso. Maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusyuk pasti gedeng. Kiai kok gelem proposal, kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu tadi itu yang mulai saya nggak tahu. Nah kalau saya kan bawaan ilmu saya baca. Saya banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarofiyan, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu, daftar tunggu. Itu kita sebagai ahli fikih itu gampang. Misalnya gini. Saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. 20 tahun kan asumsi umum masih umur 40, masih hidup lah kira-kira sebenarnya. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta. Menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Wong daftar saja bisa game sudah. Dan kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah cepat mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Watajibus sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Sehingga ketika zuhur jam 12 WIB kita dengar azan boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muwassa'an, wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot,
Nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri. Kita sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih milih mana? Milih harus sholat di depan, apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Nyuper ya, sambil pilotin apa pesawat. Anda milih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau nggak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus saya ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus panjang Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang nggak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak nggak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis yang misalnya bantah tok, protes tok, ini kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu. Ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakalnya. Tapi nakal yang baik, bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, tuh bocah kok nakal. Padahal anak kecil menek itu haram dah. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah yaitu bentak. Kalau anaknya naik meja itu ya sebetulnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh jelas pinter conggo iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal mecah gelas. Coba, malah boe malah mecah tabungan. Bapaknya marah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena khitab, sementara anak-anak belum kena khitab. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu. Bapak ibunya tuh kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marahin. Yang dosa itu kamu bentak anak-anak. Kalau anak kecil tuh kena diskon rufi al-qalamu an salasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena khitab untuk sopan sama saya. Kamu yang kena khitab baru sopan sama anak-anak kata. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Gak apa-apa ada tamu naik-naik asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu digawe tumpakan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali ada apa? Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi ya bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, ada apa tuh ini sujudnya kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat, oh ono putune tuh. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi. Itu andikan tidak ada yang ngomong, riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang mongok itu mungkin kalau sekarang mungkin semua masjid mongok karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya 1 yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya, sehingga dia turun baru saya naik. Filosofinya apa? Begini, anak kecil 1 tidak kena khitab. 2, jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan, membentak, putu ono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid, ayo khutbah rame. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid, maka dia trauma dengan masjid. Wong saya ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan tok. Wah, rame orang khutbah. Ngerameni. Padahal kalau nggak dirameni anak-anak malah dia tidur. Kita kan nggak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid timbang di karaoke kan. Jadi kan, lah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya
Jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jenengan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi, misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama. Kalau truk kan bisa leha-leha, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu ya. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengharapkan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon, boleh tidak puasa. Pertanyaannya bayarnya kapan? Wong Syawal ya nyupir lagi, Dzulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nggak, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lo kalau orangnya soleh terus kayak ustadz-ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30 ngombe vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh iftar. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit nyupir. Terus kalau nyupir selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul, dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, mbak ini ngaji saya, statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain babak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat babak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian-pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak itu belajar, apa ini melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau ingin melihat itu statusnya bisa rubah ya. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dikilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga yang cantik, yang masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya, kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji, zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu?
9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan tanggal 9 wukuf di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balang jumroh apa? Aqobah, terus 11, 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4 hari. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya, ketika Nabi menjamak dan mengqasar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qasar. Jadi pikiran Imam Syafi'i, jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qasar, boleh jamak qasar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qasar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya, pergi di jarak 100 kilo. Masyaqqahnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh Gus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 pintal gitu kan, udah gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu, kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur, saya boleh nggak zuhur di situ sama masak? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Artinya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh nggak? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada tidak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak duhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Sama nggak pernah mikir gitu. Karena tidak nekuni fikih. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing, tapi orang itu enak aja protes terus. Tidak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah Magelang ditelepon istrinya enggak jadi. Dia kadung sholat duhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah ban sholat. Kalau ada sholat lagi apa ada? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi pada. Loh, ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak duhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah duhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka
Poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang dengarin protes. Beda karena nengkuni. Nengkuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segini. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak menghayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak? Boleh gak nakal? Nakal itu begini. Sampai orang kaya punya jet pribadi. Misalnya ada Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa? Karena begini. Misalnya dia orang, contohnya orang Arab ya. Orang Arab, jangan orang. Gak, contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa. 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa barabe saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal. Jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyriq ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa, itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh enggak? Lo mau kamu enggak bilang, oh enggak boleh. Lo di Jakarta sudah huruf samsi. Masa sudah matahari terbenam orangnya enggak boleh? Buka. Leja. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin nggak mikir, resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir, pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar, tapi kalau dia buka normal kan nggak harus bayar. Beda, efek pakainya beda. Sama jangan protes, Gus Baik gimana mau ngaji malah tidak senang. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai, jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti, bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak gitu. Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka nggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa membayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ngambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami lintasan waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak apa? Misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah kalau saya di Indonesia ini sepatnya sahur. Wah saya tak terbang ke Mekah. Enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah bisa makan sepuasnya jam 8 malam, maksudnya jam 20. Kan enak dia. Bar wareg
balik ning Indonesia wis jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean, lah apa Gus urip repot-repot ngono tinggal turu ndelok sinetron kok buka dhewe. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak, mulai jam imsak sampai hurubus samsi. Lalu pertanyaannya lagi, hurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata hurubus samsi? Kalau yang diliwati khotul istiwa, katul istiwa itu nyata, fi'lan kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqiyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak darani pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Terus mereka mesti bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30, berarti antara subuh dan qadha itu 1,5 jam. Subuh sama duhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7,5. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7,5 jam baru duhur, nunggu 3 jam baru asar, nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14 jam. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam, tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini, lalu 14 jam Gus itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14 jam. Mikir lagi kan? Itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu belajar juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentrong terus. Sehingga bumi molak-malik ya kamu kesentrong terus karena kita ini kan tepaan di katulis istiwa, di khotul istiwa. Sebenarnya katulis istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu tengah. Lah, Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu surratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah surratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu ya hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya, karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan magnetis. Nah sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa. Nah kalau khotul istiwa normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada hurubus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustadz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa gitu? Asal 14 jam, apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul halli wal aqdi?
Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York, itu andekan dibur, itu pas persis Ka'bah. Jadi buminya itu kalau dibur itu pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya, kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih setengah 6. Ini sekarang di Arab Saudi baru setengah 6. Lah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama New York itu minta fatwa ke Rabitatul Alam Al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas itu orang yang nggak pernah kalah debat. Dia tuh terkenal nggak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar. Semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia tidak bisa, gak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan tertitik yang sama. Suatu saat si profesor ini kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas, rumah saya kemalingan. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Lari ke barat. Terus ditanya, sudah tak bilangin malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya makel. Oh kamu nyindir. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori Anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik yang sama. Jadi malingnya tuh lari ke timur, Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesornya, sudah bilangin malingnya tuh lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kata Anda nanti ketemu di titik yang sama, karena bumi bulat-bulat. Nah pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak New York tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuk jelas. Loh gitu, kalau rubuk begini loh, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah, tapi kalau sini sama sini masih butuh kiblat enggak? Lalu sama ndak usah protes, orang fikih sudah pusing, ndak usah diprotes karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini mengkaji ya, saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji, saya mohon saya cukupkan sekian. Sementing apa ya, kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah, mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah, di dunia diprotes terus. Kulo nate tanggal loro bodoh. Nggih bodoh wingi, loro bodoh. Kulo nak termasuk jare wong akeh lho. Kulo termasuk iki gede jare wong akeh. Tapi kulo ora mikir. Tanggal loro poso kan. Loro bodoh rak jek. Wisuk kulo teng pasar. Teng pasar Kragan ambek anak kulo, ambek tasbih, ambek mila. Lengkap menawa malah. Motor kali. Kulo sering motoran kali ambek anak kulo. Kulo ambek anak kulo sing alit, terus anak kulo Hasan kan usahaken numpak motor. Lho iku tanggal loro iku sono bakal pitu. Nangis kulo, ya Allah, wong nak ra kiai iku tanggal loro wis golek rezeki. Waktu itu tak tuku aku. Wong ngerti kula. Pinten pitik niki. Niku ngono niki kala tes ubut kemudi Joko tak tuku. Jare anak kula malah pitik dipakai apa? Ya harus dipakai pelajaran. Anak kula mon si Jalia sing gedhe niku dipakai pelajaran. Orang tuh kalau gak kiai tanggal loro iku wis apa? Wis golek dhuwit. Mulane cara aku kiai badane aja suwe-suwe. Banyak menghambat pasar. Lho kula terus terang takoki wong narukan ro kabeh. Bodho ning nggonku mau esuk tanggal 1 mbek malam 2 bariku bar. Awas nek ada sowan isuk enak ngono. Dadi teng kula niku anggere bodho tangga-tangga sowan kula niku bar salat Id sampai malam 2. Bariku tanggal 2 wis do sungkan. Kecuali sing kebetulan ning Malaysia gone. Bodho kudu sedina. Sesuk sing kerja tetep kerja. Aneh-aneh bodho suwi-suwi. Sing kiai enak.
Sing ra kiai. Ganggu rezekine wong akeh mergo pengalaman mau. Tanggal loro sono bakal pitik. Gue apa Pak? Ya gue pelajaran lagi ini kan. Aku lo sanggup terus ya, aku termasuk orang kiai fakir nih di dia sanggup terus. Mengan cara kalau kiai itu ya kudu mikir, nah, kadang malah bangga tamu nih saulan. Gua termasuk kiai gede jadi mau tamu kulo kan, tapi kulo gitu orang nyaman. Apa ya cara-cara gak penting seperti itu sak kadare ya. Butuh di dewa-dewa no. Kulo ora cocok. Api-api ibadah ku kerja, jari Nabi api-api kerja ku kasbur rajul biyadi. Orang biar tetap kerja sesuai kemampuan masing. Dan itu afdhalul ibadah kata, ibadah terbaik. Ora ono ibadah terbaik kok metu tamu ora ono. Ya termasuk kebaikan, tapi api-api ibadah kasbur rajul biyadi, tolabul halal. Saya tahu itu ya Mbah Mun. Mbah Mun itu kayak apa kekuasaannya, pengaruhnya. Sekali ning dalem itu yang beliau makan ya duit hasil ke warung. Saya sering nemani makan beliau ya nganggo pecel ke warung, warung sih didongi santri-santri. Kayak apa sederhana? Bapak kula nggih ngoten, kayak apa besarnya bapak saya. Sekali ning dalem juga wong alam. Orang-orang tuh, tapi mereka tetap mau kekuasaan karena untuk menopang jalannya aku. Kowe agak ora rasane dadi wali, mulane aja kecangkeman. Tekem lho marani, utek-utek elek lho marani. Kowe nak dadi kiai gede itu. Kowe ora rasane dadi kiai. Aku wis dadi mulai cilik aneh-aneh. Iku Nabi Sulaiman amur masjid kan, iku dikawal pasukane. Pasukane ora terima manusa tok, jin manuk. Wes watayra mahsyurah, wes wae kuwabe ngawal. Iku nak marang masjid iku terus lungguh mojok golek sing wong paling fakir. Bareng terus muni ngene, miskinun yujalisu miskina. Wis ayo padha-padha melarat ayo jagungan. Jadi miskinun yujalisu miskinan, ayo padha kerene ayo jagungan. Kamu tidak bisa mengatakan Nabi Sulaiman kaya. Dia tahu betul semua itu milik Allah. Sama tak kita beda ya. Misalnya saya buruh, dengerin ya. Saya ini buruh, jaga gudangnya Cino atau gudangnya wong sugih. Di situ ada alpat, ada beras pintal-pintalan, tontonan, ada kacang tontonan. Saya pernah merasa kaya enggak, meskipun di sekelilingi beras tontonan. Saya buruh, enggak kan? Karena saya menyaksikan betul kalau itu tidak milik saya. Seorang lagi, saya menyaksikan betul kalau itu tidak milik. Nah semua nabi itu menyaksikan betul kalau itu tidak miliknya, itu milik Allah Subhanahu. Kayak apa mereka merasa hamba? Lu kurang merasa kawula mergo tekem elek itu. Sehingga sering merasa ini milik saya. Bayangkan nabi itu kan tidak pernah punya utek elek. Saya ulang lagi ya, saya ini bersaksi betul kalau semua itu milik majikan saya, karena saya hanya penjaga gudang. Padahal kesaksian nabi kalau itu milik Allah lebih tinggi ketimbang kesaksian seorang budak penjaga gudang. Paham ya? Karena Nabi semuanya kasaf, semuanya muka. Kok Nabi Sulaiman tahu ngerasa di duit ku piye, tahu betul itu milik Allah. Paham ya? Koyok penjaga gudang merasa miskin mergo kabeh milik. Kenapa? Karena tahu betul. Lah kalau alasannya tahu betul, Nabi ya sangat tahu betul kalau itu milik. Di Quran kata ayatnya misalnya, ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Kowe kok muji setan hebat tuh hebat apaan? Wong setan ora melok gawe awake dhewe. Lan kula anggere delok setan kok terus mlebu neraka niku kula gak tertarik mek setan. Lah iya kodange ngono, mletene ngono kok mlebu neraka. Nah dekne pangeran kan dilebokno neraka gak gelem terus pangeran digelut kan. Nyatane dekne tetep mlebu napa? Mulane kula nu sampean sekali-kali ora rasane dadi wong alim sing para pangeran. Paham nggih? Ora rasane dadi wong alim sing para. Kula nak delok setan diusir ke swarga. Setan diusir ke swarga. Mletene ngono diusir kok kasil. Ya ora iso melakukan perlawanan. Lah iku ngono kok mbok puji-puji. Makanya kalau buatan purun istiadah sangka setan teman-teman, setan itu udah hebat. Diusir ke swarga ya ke pelayu, ya ora iso balik. Kepengen uang kabeh sesat ya ora sukses napa? Sesat. Jadi tingkat kegagalannya setan itu tinggi sekali. Makanya kalau niku buatan roti blas mbek jenenge setan. Makanya cara kitab tasawuf itu apa Anda takut setan? Ma huwa setan. Setan itu siapa? Ya dia tuh suka nyesatno ngene. Kowe kok nyifati setan ala kulli syai'in qadir jadi. Kotor gara-gara setan itu bisa nyesatno ngene, Balam kondange ngono wae sesat. Bar sesa ngene sesat. Lho kok darani inna syaitana ala kulli syai'in qadir. Padahal sing bener Qur'ane kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya setan sendiri tidak sukses kan? Anake didarani, lha tapi bar sesa Gus gara-gara digodho setan sesat. Oh, ora anjen catetane wis sesat. Perkara kalah mbek catetan. Kalah mbek napa?
catatan. Mulai Imam Ghazali termasuk kontroversi Imam Ghazali yang dikritik ulama di eranya. Imam Ghazali itu pernah ngarang kitab, akhirnya dikritik orang banyak. Ihya itu menangi beliau pas sugeng dikritik. Ada 6 item yang beliau dikritik habis-habisan oleh ulama seangkatan beliau. Sampai beliau ngarang kitab Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Itu saya punya kitab ini. Gara-gara dia ini bilang, saya itu tidak pernah takut sama su'ul khotimah. Gak ono su'ul khotimah. Wong kan janggal kabeh, wong sak donya kok di su'ul khotimah dari Ghazali. Aku blas gak wedi jenis su'ul apa? Khotimah. Wah, akhirnya ketika kontroversi dia ini lagi nerang. Ora ono su'ul khotimah. Sing ono iku su'us sabiqah. Artinya kita ditulis mati iman tak kafir kan sesuai catatan dulu kan. Jadi saya kira perlu ada yang kamu takutkan, wis kliwat. Loh iya toh, Anda mati kafir itu sesuai catatan dulu apa catatan nanti? Catatan dulu kan. Allah berpikir dulu apa nanti? Dulu kan. Berarti sing ono su'ul khotimah apa su'ul sabiqah? Su'ul sabiqah. Akhirnya ulama dewe lha yo guyon kok nganti ngono, maksudnya guyon kok nganti ngono tuh kan. Lah guyon kebablas itu guyon kok. Ya akhirnya bener kan, memang nggak perlu kan kita takut su'ul khotimah. Yang harus takutkan kan su'ul sabiqah karena sesuatu itu sudah ya sudah dulu. Nah, ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Segala yang terjadi nanti kan sudah ditulis di dulu. Mane kula lah ya ora wedi, Gusti nan kok pede ora wedi su'ul khotimah gak, tak wedeni sing wis kliwat. Lah justru kena sing kliwat sing wedi malah enak iso dinego. Gusti masa catatan itu gak bisa dirubah Gusti itu kan iso dinego. Dadi ku pentingnya jare Imam Ghazali itu pentingnya diharapan mergo nak su'ul khotimah kira iso nego pas klerek-klerek meh mati. Tapi nak saiki kan cek waras, cek sehat, kita negosiasi mbek pangeran Gusti, catatan sing elek niku ganti sing apik. Wong jenengan kuwasa mawon, tenang mawon. Itu ndak ganggu ketuhanan Anda. Tak jangan berarti rubah mawon Gusti. Tetap saged yamhu wa huma yasau wa yusbi. Nah di sini ini terus disebut silaturahim nambahi umur. Wong lomo iku marai ngilangi ghadabal jabbar. Nggih, mari ngilangi dukane napa penge. Difahami, jadi ulama nak guyon kebablas. Imam Ghazali nate guyon iki jare ora wedi su'ul khotimah. Bareng dikritik wong akeh. Mosok sak donya ijma' naon su'ul khotimah, ndekne ora wedi su'ul. Jebule dia nerangno gledek, ora ana khotimah, sing ana napa? Sabiqah. Mergo wong sok ben piye wae iku wis kadung ditulis dhisik. Mulane saiki mulai sik ora usah kuwatir ya, mergo sok ben iku wis ana catetane. Lagi milih catatan mati apik ta elek. Misalnya dicuri saya elek kan ana kesempatan. Misalnya baru kayak ngaji terus pangeran gak mentolo, sake ngaji. Lha itu kan hadis sahih kan. Orang sing nekani majelis ilmu iku di sepuro. Bahkan malaikat sing drengki ngendikan wonten sing teko ora niat ngaji, iseng mawon. Mulane aku nak ono darani malaikat ra drengki jare sapa ning hadis iku ono malaikat sing usul Gusti inna fihim fulanan. Yang mereka ada niat ngaji, mau liwat terus ono rame-rame mandek. Terus dari dawuh pangeran mereka itu la yasqabihim jalisuhum. Mereka itu orang yang paling saya cintai sehingga wong sing nemplek wae langsung tak sepuro aja. Wis ora niat ngaji lah, pokoke nemplek wis tak sepuro. Mane ngaji iki negosiasi sabiqah, negosiasi napa? Sabiqah. Ka man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan napa ilal jannah. Mane pentingnya ngaji ngeten iki su'ul khotimah itu ndak ada. Karena khotimah yang kamu takutkan nanti hakikatnya sabiqah di masa lalu ning zaman azalil azal. Lah kalau itu sudah merupakan catatan kan enak saged dinegosiasi. Ya wonten ulama sing bantah kodok ora iso dirubah. Lah nek kowe sing ngrubah ngomong pangeran. Wong karuan ayate yamhu wa hum domire faile kok apa nak wa ya iso wae. Sing ra iso ra kowe. Nah, kecuali aku pengen iso dirubah ben melarat terus anti mati ya monggo. Nah aku keyakinanku Allah saged napa ngrubah. Mohon saiki cek wedi suul khotimah napa mboten? Mboten toh? Wedine napa suul sabiqah. Jadi kontroversi mboten kula tok. Jare sapa Imam Ghazali ra kontroversi riyen zaman sugih kontroversi. Berhubung kapundhut Semarang Ihya wong sak donya nganggo Ihya. Ya wis akhirnya dadi legenda. Kowe muji Ihya ora tau sinau Ihya. Kula iso ngritisi Ihya tapi sinau khatam lah sampean malah ya muji tok tapi ra roh bab apa ya ora roh tema apa ya. Pokoke Imam Ghazali wonge kondang tapi ra roh kondange ning ndi ora roh. Ya repot so ngoten nanti repot. Paham ya terus kula suwun tauhid sing diajaro Kanjeng Nabi ngangge akal itu tanamno. Mergo iku sing nyelametno ila yaumil ya.
Mulane kula niku umpama nabi kok duwe tongkat kula ya ora seneng. Karena nanti umatnya dituntut duwe tongkat kaya Nabi Muhammad. Mulane gejolakane Sayyidina Umar ketika Kanjeng Nabi kapundhut jare Sayyidina Umar, kamu sungguh hebat dak kayak Nabi Musa bawa tongkat. Umpama jenengan nggo tongkat ku ngel-ngelo umat, mergo ngalor kidul kudu bawa napa? Tongkat. Jare Sayyidina Umar muji-muji Nabi itu. Lho itu nyata lho nggih. Kula nu ngrasakno tenan, ini kisah nyata. Ada seorang guyonan ya, anekdot. Memang sebetulnya itu anekdot, tapi itu mengganggu, sama-sama mengganggu. Katanya Muhammad tuh kekasih Tuhan. Kenapa dia pas perang Khandaq, perang Uhud kok kalah? Kalau kekasihnya ngapain dibikin kalah? Kanjeng Nabi pas perang Uhud kan kalah. Kekasihnya kok dibikin kalah? Terus dari umat Islam ya rodok dawak wong ya rodok kacau. Memang Tuhan punya watak gitu, ngelihat anaknya disalib ya dibiarin. Ya kacau loh. Artinya itu masuk akal. Kalau sama-sama janggal, logika ini juga janggal kan? Karena membiarkan anaknya itu kan terus repot. Akhirnya kan ya bodoh satu-satu kan, intinya terus bodoh-bodoh. Lagi ya itu pentingnya akal ya, pentingnya apa? Hanya kalau anda janggal Muhammad kekasih diparingi kalah, mestinya ke wong Kristen juga janggal ketika Isa jari anaknya pangeran pas disalib di baro bapak. Maksudnya piye toh bapak kok ora peduli kan ya sama kan kalau pertanyaan. Loh, aneh ujung-ujungnya baru kayak apa kan bisa jawab gitu baru kayak apa? Baru kayak apa? Loh, saya mati Nabi khusuk-khusuk, pintu-pintu, golek duit ya ora iso, paham ya? Golek hujah, ya ora iso. Tekan nak lo IP loro ora iso sak omah ya paham ya? Mana kulo nu gagah, IP kulo nu modal tengen kulo, jadi gagah. Urip kulo gagah. Coba latihan nyai, mantune kiai BIP sungkan, santri mau ngakoni putra mahkota itu musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dieling-eling. Jadi keramate akal iku ila yaumin ya. Itu pula yang dipakai para ulama mempertahankan Islam ngantos mengke ila yaumin napa ya. Nah dawuh Sayyidina Ali, saya tuh sangat rindu sama ummaluwah, karyawan-karyawane pangeran. Manhum ya Ali, mereka itu yang menanamkan hujjatullah dan mereka tidak mati sebelum teori hujjatullah ditanamkan sama amsalihi yang sepadan dengan mereka. Ya dalam hal ini maksudnya ulama. Ya dalam hal ini maksudnya sinten? Wong kula nate nggih ngaji Asy-Syifa fi ta'rifi huquqil Mustafa. Sampeyan saya kita bedheki. Ketika Anda terlalu khusyuk kados Nabi Isa lah. Terlalu khusyuk, gak pernah salah, terlalu sempurna. Ternyata dikultuskan kebablasan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Karena Isa tidak punya anak, tidak punya istri, gak tahu salah. Kanjeng Nabi garwane kathah, ya duwe anak. Nak ndonga kadang ya ora dituruti pangeran, senenge ra karuan. Mergo ketok kawulane. Ketok napa? Kawulane. Lah itu nanti di akhirat Nabi Muhammad tuh gak digojlok kayak Nabi Isa. Mergo dekne duwe poin-poin sing jelas beda mek pangeran. Muhammad gak mungkin darani pangeran wong dia anak di bojo. Nah Isa gara-gara ra dia anak bojo sampai disalahpahami dadi pangeran. Mulane Nabi Isa digojlok mek pangeran. A'anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Sah kowe disembah ku nang mergo kowe dhewe sing ngajari supaya wong nyembah kowe. Wah, bengok-bengok Nabi Isa perkarane. Nabi Muhammad gak mungkin digojlok pangeran gitu karena beliau punya perilaku-perilaku sing jelas gak khasnya pangeran, rupane kawin, rupane duwe anak. Paham ya? Artinya tingkat mukhalafatul khawadisnya akan lebih jelas. Paham ya? Lah wong umat Nabi sing khusuk-khusuk luwih seneng wong khusuk. Perkarane gak mangkel wong, jeneng lha iku kliru, Pak. Justru kelebihane Nabi itu gadah garwa, gadah mergo iku semakin jauh dari dianggap Tuhan. Nah Isa radhi anak radhi bojo wonge alusan, akhirnya dicipta disangka dadi pangeran. Akibatnya yang jenengan termasuk ditakoki napa anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Menang kowe sing kepengin disembah dadi pangeran, akhirnya Nabi Isa nggih bingung. Mboten Gusti. Akhirnya Nabi Isa ya cara ora nabi no ya rada ngendikan sinis. Umpama nggih lak jenengan pirsa jenengan pangeran. In kuntu qultuhu faqat alim ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Umpama nggih jenengan pirsa. Tapi apapun itu Nabi Muhammad gak digojlok pangeran ngono. Mergo sak kultus-kultuse umat ning Nabi ora bakal darani Nabi Muhammad itu pangeran to anake pangeran. Bahkan umat Nabi sak donya ku nambahi sifat kanggo Nabi al-a'rad
al-basyariyah, bahwa Muhammad benar-benar punya sisi kemanusiaan. Paham gitu. Terus mulane kena donga kadang ra mandi sing syukur, mergo ketok kawulane. Paham nggih? Mandi ya syukur, gak mandi. Misalnya mandi alhamdulillah Gusti jenengan turuti, nek ra mandi alhamdulillah ketok ra pangerane. Ana kanjeng Nabi donga supaya Abu Thalib Islam, mboten dituruti pangeran. Paham nggih? Donga supaya Wahsy dilaknati pangeran. Sing dituruti malah Wahsy masuk napa? Islam. Kanjeng Nabi ki seneng mawon, ki tenang mawon. Mergo ngetokno ubudiyah, ngetokno tawakale ning keputusane Allah Subhanahu wa taala. Dieling-eling itu terus kula suwun sampean dadi umat Nabi ku sing seneng mergo logika tauhid saiki wis mapan, bahkan kemapanan ini sampai kanggo wong-wong sing fasik. Nggih, kanggo wong-wong sing napa? Fasik. Wong kula sering diceritani kanca-kanca sing sering numpak kapal pesiar. Ada perjalanan dari Batam ke Singapura. Nggih kanca-kanca kula sing jadi TKI ngoten. Kanca dolanan kula kecil. Kula niku mboten nate kejene Jumatan blas nih. Tapi wingi tukaran dicekel polisi gara-gara nggih kerusuhan teng kapal. Lha piye ceritane? Walhasil ketika penumpang banyak ada yang punya ide gawe Jumatan. Walhasil ning kapal itu akhirnya ana Jumatan. Dene ora Jumatan. Sono wong kafir mbok Cina mbok tiyang fasik ku gak setuju. Kapale wong akeh kok digo Jumatan. Ku dijotosi mek ora Jumatan. Aku ra Jumatan lah, ana ngenyek Jumatan gak dadi sing jotosan iku sing ra Jumatan. Mulane pengamat saking Mekah iku bingung, sing melok maulid ning Indonesia wong tatonan ya dari napa maulid. Jadi bingung ulama-ulama Wahabi wong tatonan kok melok napa maulid. Saking senenge umat Nabi, fasik lah senenge ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kok ora isin ke dhewe Jumatan kok ora njotosi wong sing nyek Jumatan. Wah anak niku wajib lho Gus, maksudnya niku wajib. Lah riyen kerusuhan teng Pasuruan rumang samu tiang-tiang saleh sing derek kerusuhan. Ya wong ora salat-salat niku. Jadi ibadah gratis jadi nek ana kerusuhan sing ngrugekno muslim jadi ibadah apa? Gratis. Ana ibadah salat gak kuat cah. Nek bangsa ngene iki kuat ta repot. Iya, itu repot, itu nyata, itu mati Kanjeng Nabi. Khawarij itu ngawur, darahnya wong iman itu syaratnya kudu idi. Itu repot, nggak maksiat, gak sido iman maksiat, betul sido nopo iman. Makanya elek-elek itu mati Kanjeng Nabi wong Khawarij. Nabi nak ngenyak ini, kalau aja eling hadis sahih. Nopo sebuti kalau aja eling hadis, ketika Nabi ngelek-ngelek Khawarij. Yamrukuna minas sahmi murukas yamrukuna minad din murukas sahmi minar romiyah fa aina ma wajadtahum faktuluhum. Terus Nabi nyifatine napa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Ciri utama wong Khawarij wong sing berlebihan sunah Rasul senengane ngritik kiai ngritik wong Islam tapi ora tau ngritik wong kafir. Dadi sing dipaku sing disalahno padha napa Islami tapi ora tau iso nyalahno wong non Muslim. Jadi yuqatiluna ahlal awsan ya ahlal Islam tapi wala yuqatiluna ahlal